Kaum muslimin, kaum muslimat, apa hadisnya? Ini lebih dahsyat. Ma min muslimin yatawaddu fayusbihul wudu thumma yaqumu fi salatihi faya'lamu ma yaqul illa fatala wa huwa kayaumi waladat ummu. Ini paten lagi. Kita dengarkan nanti. Taklah seorang muslim berwudu, lalu dia baguskan wudunya, kemudian salat, khusyuk salatnya. Setelah salat, dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi salat ini sarana luar biasa membersihkan jiwa. Berdasarkan hadis ini, salam diucapkan, maka dia seperti bayi yang baru lahir. Tapi ada dua syarat. Wudu bagus, salat bagus. Siapa berwudu, bagus wudunya, lalu salat, khusyuk salatnya. Begitu kata Rasul dalam hadis ini. Setelah salat, apa yang dia dapatkan? Kata Rasul, bersih seperti bayi yang baru lahir. Ini dahsyat iman. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya salat kita khusyuk, wudu kita bagus? Kaum muslim, yang pertama, setelah kita berwudu bagus, wudu tak mungkin kita ulang lagi, ini dah hari-harian kita. Setelah kita berwudu dengan wudu yang bagus, lalu kita mau salat. Bagaimana pula supaya salat kita khusyuk, sehingga kita insyaAllah dapat ampunan dosa seperti bayi yang baru lahir. Yang pertama, ketika mau salat, apa yang akan mengganggu kita dalam salat itu betul-betul kita singkirkan. Apa yang akan mengganggu kita dalam salat? Nabi Muhammad SAW, tak ada salat lebih hebat daripada salat Nabi. Tak ada iman lebih kuat daripada iman Nabi. Nabi mau salat, ini Nabi ini. Ketika mau salat, ada kain berwarna-warni yang menutup pintu. Kalau kita namanya gorden. Apa kata Nabi? Aisyah, amiti anni kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'riduni bi salat. Aisyah, pinggirkan kain ini, singkirkan. Aku mau salat. Karena warna-warni yang ada pada kain ini menggangguku. Itu iman level Nabi. Karena gorden tadi berwarna-warni, sementara Nabi mau salat sunat, kata Nabi, Aisyah, singkirkan karena menggangguku. Maka disingkirkan oleh Aisyah. Maka berdasarkan hadis ini, apa yang akan mengganggu kita nanti sedang salat betul-betul steril kan? Kalau tidak, tak khusyuk nanti. Apa contohnya? Ini sering saya sampaikan sama jemaah. HP kita matikan. Bukan sekadar silent, matikan HP ini. Memangnya kalau HP kita aktif, mengapa bosan? Dikhawatirkan nanti sedang sholat berbunyi. Kita kan sama-sama tahu jemaah, masih sering kita mendengar sedang sholat HP jemaah berbunyi. Nauzubillah. Sedang sholat masih berbunyi HP. Kaum muslimin, Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Ini tahun 2001. Kaum muslimin, kaum muslimat, bukan 2001, mohon maaf, 2011. Jadi beliau kan sholat di Masjid Haram jadi imam ini. Jadi sedang sholat, berbunyi HP jemaah di belakang. Salam kanan, salam kiri, menghadap dia kepada jemaah sambil menangis. Apa kata beliau dalam bahasa Indonesianya? Ternyata masih ada yang lebih penting daripada Allah dalam sholat. Sambil menangis beliau berkata, ternyata masih ada yang lebih penting daripada Allah dalam salat. Begitu mendengar HP berbunyi tadi, kita kaum muslimin sering mendengar ketika salat HP
Apa jamaah berbunyi? Memangnya kalau berbunyi tak sah solat? Sah. Kita bukan bicara sah tak sah, kita bicara khusyuk dan tak khusyuk. Kalau saya jemaah, entah jemaah tak tahulah saya. Kalau saya begitu takbir diangkat, itu berbunyi apa jemaah? Kenapa jemaah? Itu pikiran saya. Semoga jemaah tidak ada. Kadang-kadang apa terpikir sama saya? Apa siapa? Semoga jemaah tak merasakan saya rasakannya. Semoga iman jemaah kuat gitu. Kalau iman saya tak kuat, maka terpikir. Kadang-kadang begitu salam, assalamualaikum, langsung kita cari sumber suara. Siapa yang bunyi? Iman kita lemah. Apalagi kadang apa itu bunyi yang berulang-ulang kali. Cobalah, kemana pikiran jemaah? Coba, begitu sedang sholat berbunyi apa? Makanya matikan. Ustaz, saya sedang sholat Ustaz, berbunyi apa saya? Selagi bisa dijangkau, tidak menghasilkan banyak gerakan, matikan. Kaum muslimin, kaum muslimin. Apalagi kalau nada deringnya itu kaum muslimin nyanyi-nyanyian pula-pula. Nyanyinya pula. Kadang-kadang nyanyi Oncu, kadang-kadang nyanyi Melayu. Berdasarkan hadis ini kata Nabi Aisyah, singkirkan karena gambar-gambar yang ada pada pakaian ini mengganggu. Apa maknanya? Sekecil apapun yang mengganggu dalam solat, kalau dapat disingkir, itu makna. Bukan berarti Nabi tak khusyuk solatnya gara-gara itu. Nabi ngomong seperti itu untuk kita. Untuk kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Kemudian kita sedang solat. Jadi sedang solat tadi kaum muslimin terasa perut sakit. Mau buang air besar atau mau buang air kecil, perut sakit. La salata wa huwa yudafi'ul akhbasan. Takkan khusyuk salat kalau sedang menahan kotoran. Bukan tak sah, tak khusyuk. Terbayang tak oleh jemaah? Solat Isya, rakaat baru rakaat pertama. Ayat imam agak panjang pula malam itu. Sementara perut sakit. Pertanyaan, khusyuk atau tidak? Saya rasa takkan khusyuk. Kita takkan ingat Tuhan lagi. Apa yang kita ingat? Apa yang sedang kita tahan. Itu geramnya kita sama imam luar biasa. Apa kata kita dalam hati? Biasanya pede ayatnya. Malam ini kok panjang pula ayatnya. Pas perut sakit pula ayatnya panjang. Biasanya pede. Nak khusyuk kita jemaah. Itu terlojak-lojak kaki nahannya. Terpejam-pejam mata kita menahannya. Risau hati kita jemaah. Selagi belum terlepas sah, tapi bukan bicara sah, kita bicara khusyuk. Maka kalau begitu kejadiannya putuskan. Pergi ke toilet, udah selesai baru masuk. Walaupun resikonya orang sudah selesai solat. Solat sendirian, minta temani sama kawan agar menjadi berjamaah. Tapi jangan lanjutkan, tak bakalan khusyuk. Karena risikonya besar tuh. Andai tak tertahan, itu yang bahayanya nanti. Pas sujud, kan tinggi posisinya. Kan dia tak sekenal potnya pas sujud kita dulu. Ya kan, dia di bawahnya, kenal pot di atas, apa sujud itu keluar dia. Usaha yang berbunyi itu lagi, yang bisik-bisik itu aja kan. Itu kita sudah jelas solat tidak khusyuk kemudian batal, itu satu-satu kena efek itu. Satu-satu kena semuanya. Apa pikiran kawan senang solat tadi? Ini bukan untuk ini. Ada ganggu orang gara-gara awak. Jadi ajaran agama kita itu hebat. Kenapa putuskan salat? Karena mengganggu. Kaum muslimin, kaum muslimat, katakanlah kaum muslimin yang tak berbunyi itu, yang berbunyi itu keluar, itu lebih bahaya lagi. Agak kurang baunya, tapi suaranya tak sedap.
Apa sujud doa akan kena buatnya tu buka tu je bang. Tung kata. Habis kita buat. Maka kata Nabi, jangan menahan-nahan kotoran sedang solat. Intinya ketika mau solat itu kaum muslimin memang persiapannya luar biasa. Pernah jemaah jadi pengantin? Pernah jadi pengantin? Berapa kali? Sekali baru. Coba tengok pengantin. Yang akan melihat dia siapa? Manusia. Yang akan menilai dia siapa? Manusia. Coba tengok persiapannya. Bersanding nanti zuhur, jam 5 subuh setelah solat dah mulai bersiap. Mana ada pengantin bersanding di depan kita memakai pakaian biasa-biasa seperti ini? Malu dia. Tak pakai bedak, malu dia. Tak rapi, malu dia. Supaya enak undangan menengok, maka mulai subuh sampai jam 11 itu berhias, berlapis-lapis bedak. Ada yang dipasang. Aku masuk pusat. Kalau ingin dilihat orang, ingin dinilai Allah, ingin dinilai manusia, seperti itu persiapan kita. Apalagi kita solat, yang melihat kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka letakkan tangan tu baik-baik, sujud baik-baik, baca baik-baik. Sebab yang mendengarnya Allah, yang melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya katakan, lalu kenapa kita dah solat lama tapi hati kita juga dah bersih? Mungkin wudu kita sembarangan. Mungkin persiapan kita nak mau solat tak betul-betul kita perhatikan. Mungkin ketika kita sedang solat, bacaan kita cepat-cepat, pikiran kita tak ke mana-mana. Makanya dah lama kita solat, kadang-kadang tak berbuah. Apa sebab? Seperti yang Rasul ajarkan itu, kadang-kadang tidak kita lakukan. Mulai berwudu kita salah lagi, sampai begitu solat dimulai, sampai berakhir, yang jelas kadang-kadang pikiran kita tak ke mana-mana. Memang dari segi fikih udah bagus wudu kita, dari segi fikih udah bagus angkat tangan kita, dari segi fikih udah bagus sujud kita, tetapi kekhusyuan yang berkaitan dengan hati entah kemana-mana kadang-kadang pemikiran kita. Di situ kadang-kadang masalahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara berbahagia. Jadi intinya ibadah solat ini ibadah paling luar biasa untuk membersihkan jiwa kita. Manakala tepat caranya. Itu makanya kenapa di akhirat paling pertama dihisab dan amal yang paling menentukan. Apa sebab? Karena seringnya kita lakukan. Kenapa bukan haji pertama kali? Tak semua orang bisa haji. Kenapa tak zakat pertama kali? Tak semua orang bisa bayar zakat. Kenapa tak puasa pertama kali? Tak semua orang bisa puasa. Kenapa salat pertama kali? Karena jangankan orang kaya, jangankan orang sakit, jangankan orang miskin, orang nak mati pun masih bisa melakukan ibadah yang satu ini. Itu maknanya pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan Allah Ta'ala itu betul-betul adil. Yang dihitung oleh Allah amal yang semua kita bisa melakukan. Maka kita kerjakan sebaik-baiknya, sehingga ketika nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hadis yang kita sampaikan tadi, illa fatana wa huwa kayaumi waladatu ummuh, dia tak membawa dosa lagi. Apa sebab? Dia seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah berbahagia. Jadi sedikit ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan di subuh yang melimpah barokah kali ini. Semoga ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.